Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua. Sebelumnya sama ada Bro Ogan ya, Bro Ayong ya. Baru. Oh, ini masih nempel. Sorry. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah mampir. Terima kasih kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayong, langsung aja deh. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Riam. Sebelumnya tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada diriku di ngobrol. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor ya, Pi. Betul. Langsung ke cerita aja. Ada cerita apa hari ini, Bro Ayong? Ya, ini ada cerita dari Mas Sunarto. Adalah pria umurnya sekitar 55 tahun lah. Tapi dia karena masih penampilannya masih muda, begitu panggilan Mas saja wis lah, Mas Sunarto atau Mas Narto. Kan umurmu nggak jauh sama dia. Kan? Bukan masalah itunya, Iya, karena iya. umurnya nggak jauh. Iya sih, kalau yang manggil anak muda ya pasti panggilnya Om. Iya. Iya juga. Man gitu. Ya wis lah, nggak apa-apa. Mas Sunarto. Itu adalah sebuah kepastian angel itu. Keniscayaan. Nah, ini Mas Sunarto tinggal beberapa kampung dari kampungku ya. Cuman ada cerita-cerita dari orang, biasanya dari warung ke warung ibu-ibu kan akhirnya nyampe begitu. Kayak Narto Melasi, itu Narto kasihan. Itu Apa? 5G loh itu, 5G. Oh iya, Ibu itu cepet warung banget. itu 5G bener. Nah, ini kisahnya seperti ini. Mas Narto itu sebenarnya udah lama nggak tinggal di kampung ya. Ada tempat tinggal di Jakarta sana. Dia paling pulang kalau Lebaran kayak yang lain, mudikan seperti itu. Itu pun nggak lama karena memang warung itu non-stop lah seperti itu. Lebaran juga masih tetap menjajakan makanannya ya, seperti itu. Akhirnya wong kehidupannya pengennya bahagia, pengen punya keluarga yang rukun, yang punya anak yang baik-baik. Kenyataannya Mas Narto itu diuji, mungkin karena kesalahannya kalau cerita. Akhirnya ketemu juga sama orangnya, Bi. Padahal kalau sekolah itu diuji gitu ya. Karena ya apa yang udah dipelajarin sebelumnya. Ujian itu maksudnya kan. Ini karena kesalahannya gitu. Betul. Ya kalau Mas Narto ngomong dia kan ngomongnya mungkin apa salah saya sendiri, ngaca ke diri sendiri, enggak semata-mata menyalahkan istri. Soalnya ini kaitannya sama istrinya. Jadi mungkin karena saya terlalu sibuk atau apa begitu, istri akhirnya berselingkuh dan nggak bisa didandani, nggak bisa dibenerin, bener-bener gelap mata segelap-gelapnya lah seperti itu. Mas Narto punya anak 2, tapi karena menikahnya itu udah umuran kesana, anak-anaknya masih kecil. Oh iya. Nggak mau ngurusin anak, nggak peduli sama anak, pokoknya mau nunut sama si laki-laki itu. Saya nggak pengen mengait-ngaitkan ini urusan itu sama klinik atau apa, tapi ini nggak umum blas karena memang dari rentang perjalanan bersama itu istri saya baik-baik aja dan termasuk bukan orang sosialita yang gampang ketemu orang, gencunan, lenje-lenje itu enggak. Tapi pas nempel sama ini, terus orangnya juga licin banget, dilacak susah lah seperti itu cowoknya. Orang itu nggak tahu ya siapa ininya selingkuhannya. Ya taunya di HP aja itu ada fotonya lah seperti itu. Saya nggak suka nanya-nanyain ke orang pintar ini enggak. Kalau memang saya memang nggak berjodoh, ya wis. Akhirnya dari pihak istri sendiri maksa-maksa untuk bercerai. Akhirnya kami pun bubaran dan ya untuk saya buat nge-freshin diri, buat nenangin diri. Akhirnya itu tak tinggal semua yang di Jakarta, ada yang ngurusin dan dari berkat rezeki yang saya kumpulkan, wis saya mau hidup di kampung, anak-anak tak boyong semua. Nah, di kampung itu saya punya kakak adik. Warungnya dilepas. Ya dipegang sama orang lain. Oh, maksudnya dipercayakan. Dipercayakan sama orang lain. Saya nggak, setiap saya di situ ya keingetnya sama istri. Mendingan saya pulang dan lagi rentang waktu yang lama itu kan di kampung masih ada ibu udah tua banget, Mas. Terus ada kakak adik saya, namanya umum ya, saudara kan pinjam begitu kan. Nanti mulanginya nggak tahu, yang penting pinjam. Akhirnya menumpuk-numpuk. Akhirnya rumah itu tak jujuli, rumah tumpeng. Rumah tumpeng saya jujuli. Karena sebelumnya ada hutang gitu. Ada hutang, ada juga yang nggak hutang sama saya blas. Saya kasih bagiannya dia dan murni rumah yang di kampung udah jadi milik saya.
udah jadi milik saya nyewa dulu ya, pernah ngikutin bapak, ngikutin mbak di kampung itu nandur padi, terus ya palawija yang lain. Akhirnya sepetak tanah masih murah di kampung itu, paling setahun 3 juta. Itu untuk berapa, enggak sampai 1 hektar lah, paling seperempatnya saya sewa. Saya mulai belajar padi, nyeblok nanam padi itu. Nanam padi. Itu pasti pakai modal dong ya. Pakai. Ada yang nanam nggak pakai modal. Apa itu? Menanam kebaikan. Menanam kebaikan nggak pakai modal, benar sekali. Tapi sulit itu. Receh ya. Iya, receh. Terus gimana? Bener-bener menanam budi, tanam budi, ada lagunya seperti itu. Iya. Nah itu yang lain, saya itu senang ikan juga. Lele di belakang rumah saya bikin kotak-kotak. Yang penting saya butuh fresh. Ada kegiatan. Ada gitu kegiatan lah, seperti masalah hasilnya bodo amat. Pelampiasan. Nyatanya lele itu aja nyampe gede-gede. Berarti sampean di kampung udah lama. Dan ini karena cerita Mas sampean pasti dengar ibu-ibu kan ngomongin yang tentang kehidupan kami lah. Iya Mas, aku bilang akhirnya ya wis, ini langsung dari cerita saya sendiri. Saya awalnya nggak percaya yang namanya goib blas. Ada, saya percaya Tuhan ya goib, Gusti Allah goib, malaikat goib. Tapi singarannya setan-setan itu ada di TV. Tapi saya ngalamin sendiri Mas, yakin. Saya pulang, masalah istri itu hilang dari kehidupan saya. Tapi pernah ada seperti itu. Wong lihat bocah ya masih bisa ngeliat istri. Oh berarti bocah ikut si Mas Narto tadi ya? Dan itu Mas, yang namanya orang kadang-kadang ya kemasan yang baik-baik sama saya, sama anak-anak saya, tak taunya yang jahat. Yang kelihatannya jahat malah yang baik. Kebalik-balik. Wong saya pulang ke kampung itu mereka nenangin saya karena memang saya tahu saya habis urusan sama istri kan. Terus apalagi emak nangis baik bisa nih kan. Nangis tapi tetap nanya oleh segala macam. Tapi itu ya bisa ditenangkan. Itu akhirnya apa? Saya di sana nempatin rumah itu karena udah milik saya. Kan yang masih tadinya nempatin di situ ada beberapa ya, kakak adik saya itu keluar dari rumah itu. Tapi yang berkat tadi bagian-bagian mereka, ya kelihatannya menurut saya itu nggak ada masalah, semua baik-baik aja. Bahkan memang ya kalau misalnya saya salah sangka atau enggak, itu ada kakak saya itu kayaknya kurang senang, itu aja ipar, kayak masih betah di situ atau masih merasa memiliki, tapi suaminya kayaknya berhasil menenangin dan dia juga udah cadangan bukan punya rumah ya, di rumah mertua, dan itu digunakan buat model macam-macam. Saya tenang awalnya tinggal di situ. Cuman hari demi hari yang saya rasain, saya kan aturan ya di Jakarta dengan hiruk pikuknya, dengan berbagai masalah, dengan kendaraan yang seperti itu. Jakarta atau Bekasi nih? Jakarta. Oh Jakarta kali ini. Tapi orang kan mau di Jakarta, mau di Bekasi, mau di Tangerang ngomongnya Jakarta semua. Ya kan, nang Kulon. Jakarta gitu. Di Jakarta. Bisa jadi Bekasi. Bisa jadi asli. Iya. Nah itu pengetahuan banget. Akhirnya apa? Saya kok di rumah yang katanya udaranya asri, banyak kebun, ketemu sawah, malah gigigen. Sering sakit. Kok aku jadi sering sakit begini? Wirawiri ke dokter. Jadi dokter ini, dokter itu, tak coba-coba. Penyakitnya katanya kecapean. Kecapean apa Bang? Saya aja masih nanam-nanam aja belajar ya ada kulinya. Ngontrol-ngontrol lebih ke situ ya. Terus anak-anaknya juga seperti itu. Katanya sering sakit. Makin itu udah ada 3 bulan. Lele aja makin gede lah, sekitar 3 bulan. Lelenya nggak sakit. Lelenya enggak. Cuman dia kurang bahagia. Bahagia. Nah ini saya itu merasakan tambah sakit, tambah saya nggak ngubung-ngubungin sama vaksin. Walaupun habis divaksin saya lebih beda dari powernya dari sering sakit lah begitu. Nyinggung vaksin. Nah ini tapi saya itu kayak ada yang aneh. Kok bisanya aku di rumah sampai sakit-sakitan? Berarti cerita baru kemarin ya, belum lama. Belum lama. Akhirnya apa? Saya banyak dikasih infus, ikut pengajian, ikut ini. Coba tanyain ke Ustadz A, Ustadz B, kayak ini, kayak itu. Saya nggak mau. Saya nggak mau yang kayak gitu. Saya sakit yang katanya lagi sakit lah seperti itu. Tapi belakangan hari atau sebulan yang lalu, saya itu mulai mempercayai lah yang goib-goib itu ada, karena memang pressure dari hal-hal yang gak kelihatan itu bukan ke saya ya, tapi ke keluarga itu santer banget.
sayanya ada di rumah Mas. Misalnya saya pulang dari sawah nih jam 3:30 sore, terus mau asaran, saya kan di kamar ada depan, emak di belakang. Kadang-kadang emak saya yang goyah wong tua loh, udah tua gitu, terus mau asaran juga. Itu kan sengaja dibikin pancaran air buat wudhu gitu. Wudhu jangan yang terlalu di kamar mandi, meleset takutnya jauh, kan. ya. Itu ada ngomong sendiri, malah maki-maki saya. Tak bocah kok undang-undang beler temen mene kemak rewangi. Emak itu bantuin mau masangin jari atau apa. Kenapa emang ngomong sama siapa? Sedangkan waktu itu saya cek kaki masih gelopot. Cuman kan dari sawah ya. Dari sawah itu tikel sih, cuman banyak campur sama abu-abu. Itu niatnya nanti Pak Wo dibukar lah, tapi itu belum sempat. Jadi saya gelopot-gelopot ya masih bisa masuk rumah biasa aja. Yang penting bagian kamar itu udah keramik. Wong saya di sini bisa nih mama geger ada. Saya di sompang bagian belakang. Toh bocah kok jadi kayak gue, bocah kok kayak gitu. Saya bantuin tato. Kalau anak saya di rumah kan pasti cuma saya, emak saya, anak di depan TV. Mau ngomong sama siapa? Saya ke belakang penasaran. Saya sebelum itu kan pintu buka begini ya, emak kaling-kalingan pintu kalau sebelah kanan. Mak ngomong sama siapa? Kau nang jero, kamu di dalam. Iki si siapa? Tadi siapa? Bi katanya di WC Wirawiri. Lalu ditanyain, maksudnya ada siapa Mak? Tok, tadi sikile kelopot. Kok kamu kakinya kelopot dari sawah? Ini nembi balik. Niki si siapa bersih, tapi kayak wisadus, kayak sudah mandi Bi. Saya Mak, iya ada kamu tapi mau digeruk mencongor di situ ngeliatin saya, serem wedi. Saya kan maksudnya karena takutnya tak panggil mastiin si bangsa maya katanya begitu. Bangsa maya bangsa yang nggak kelihatan, gaib. Bangsa gaib itu nggak 1-2 kali Mas, dan sering gangguin emak saya. Kadang-kadang kakak yang tadinya katanya aku pikir nggak suka gitu, ternyata dia baik, malah dukung saya, sering bantuin. Itu ke rumah toh kunci saya baru naik motor habis beli paku, bisa taktik itu Mas. Kalau malam mending siang hari kayak jam 11-an. Lah Mika aku sih ngomong orang siapa? Aku ngobrol sama siapa? Di belakang, di dekatnya tungku. Sampean ngobrol sama siapa? Orang buri bisa neneng kene. Kon sakti, kamu sakti katanya. Sakti. Tapi aneh ya diajak ngomong meneng bae, diem aja Bi katanya begitu. Aku tak kerekam, orang tua sering lihat begitu. Kakak saya ngelihat begitu, anak makin sering ganti-gantian sakit, saya sendiri sakit. Wis kan akhirnya loken iya, masa iya sih saya mau nanya ke Ustadz ke siapa, tangsin sama ke dirinya dia sendiri gitu ya. Akhirnya saya padinya makin tinggi, makin banyak ke sawah. Soalnya rebutan ini ngalirin air, banyuni lah bahasanya. Kadang-kadang malam juga saya ke sawah, tapi dianterin sama yakuli saya lah ke sana. Nah itu pas malam hari saya pernah pulang itu saya melihat diri saya sendiri Mas. Maksudnya gimana Mas Narto? Ada orang yang mirip kayak saya, semuka-mukanya, cuman ya masih siluet sih karena dari jauh. Dekat rumah saya itu ada kebun-kebun setapak. Kalau lewat dari sebelah kanan itu gang gede, tapi kalau dari sebelah kiri tembusan sawah itu setapak. Itu di bawah lampu ada yang berdiri dan itu saya Mas. Angel dia bilang, ya kayak sampean, kayak saya baju-bajunya modelnya, cuman mukanya ya rambutnya mirip banget lah. Itu malah yang ngasih tahu itu ini kuli saya. Mas Narto, sampean gini kenal loro, Mas sampean ada 2. Mana saya tadinya awalnya nggak ngeliat, ditapuk plek gitu sama itu aja pakai garene pacul, diterl gitu. Itu astagfirullahaladzim, kok kayak saya ya, saya aja bingung. Yuk parani, siapa tahu ada kembarannya kata si ini kuli saya. Saya deketin makin deket, dia nggak mau nampakin muka, jadi berpaling begini. Buang muka. Tapi dari pakaiannya saya kan kadang-kadang ya wong ya ngaca, kalau sengaja atau nggak sengaja kan saya ngaca, itu persis banget sama saya. Sampai saya panggil, Tok, raimu lagi apa? Saya udah biasa di situ. Dia sendiri manggil dia sendiri. Iya. Tok, raimu lagi apa? Buang setis, nyamar-nyamar katanya begitu. Saya udah meyakini bahwa itu bukan orang gitu. Dan saya berani, orang nggak pernah dilihatin seperti itu kan.
Ini kalau pakai ini, kalau misal tidur kan nggak ketahuan. Betul, itu mensiasati tidur. Keren, Bi. Kayak Chuck Norris. Oke, Chuck Norris tua banget. Akhirnya apa? Itu tak panggil-panggil, bukannya nyamperin, kok makin ke samping rumah, saking samping rumah. Kalau rumahku Mas, biasanya terasnya kan tinggi. Terus pol jeglong itu baru kebon. Iya. Kenapa nggak anjlok gitu loh? Jalan itu jalan biasa, tek sampai ke kebun itu kayak rata. Alah, saya itu baru merinding. Setan din. Enggak, saya nggak tahu. Itu yang samping saya, membantu saya lah, yang tukang rewang saya itu ngeliatnya kayak sekilas. Dan itu kata menurut dia itu si yang kayak saya itu masuk ke dalam rumah, bukannya jalan. Tapi menurut saya kelihatannya ke sana jalan. Itu berarti udah saya ngeliat sendiri, dan ternyata yang emas saksikan, kakak saya saksikan, memang ada yang menyamar jadi saya. Dan adakah kaitannya sama yang sakit-sakitan? Udah mulai tak hubungin sama rumah. Adakah yang nggak senang? Ada yang iya, barangkali ada yang iri. Barangkali ada yang iri. Saya akhirnya pulang ngaji jemuhan itu sering ngobrol-ngobrol, tapi nggak mau yang sama Ustadz. Nggak mau sama Ustadz. Sama yang biasa dekat sama Ustadz. Oh, aku tahu jelas atau dijelasin katanya. Wis jelas ada yang nggak suka. Takon bae to ora isin-isin, nggak usah malu-malu. Saya tetap aja nggak nanya. Ada kejadian yang ekstrim banget ini, Mas. Itu saya pulang jam 3 karena memang di sawah juga nggak terlalu banyak yang bisa saya lakuin, cuman bikin narik-narikin ini yang buat ngusir-ngusirin burung, Bi. Dari kaleng-kaleng ngomprang-ngomprang itu kan burung pada terbang. Itu udah padinya udah mulai menguning. Akhirnya saya itu pulang ya bersih, nggak mancelup ke lumpur kan. Saya pulang, saya tahu hari itu emak saya lagi pagi aja dijemput sama kakak saya. Katanya mau nginep malam itu di rumah kakaknya. Di rumah kakaknya. Berarti kan tinggal anak-anak. Anak-anak lagi main berdua sama anaknya tetangga di teras. Itu main mobilan, boneka-bonekaan. Anak saya kan laki-laki sama perempuan. Saya masuk ke rumah, itu dilalai bisa kok awan-awan, siang-siang saya merinding banget. Kok tambah masuk tambah merinding. Sampai ke dekat sompangan, pintu terakhir, pintu inti rumah itu. Saya mendengar suara jebur orang mandi. Bentar, Bi. Orang mandi, jebur. Terus saya mendengar jebur orang mandi. Yang mandi siapa ya? Kalau misalnya kakak ada sendalnya, ada motornya, mungkin seperti itu. Terus bilang mau ke sini, walaupun ya rumah bareng-bareng, tapi itu udah jadi rumah saya. Kalau anak saya, saya nyatanya lihat dua-duanya di luar, dan anak segitu mandinya di bak. Kalau ini kan tinggi, Vi, nggak nyampe, begininya nggak nyampe. Kalau emak saya mandinya minta tolong, itu aja paling gayungnya pelan-pelan. Ini bisa kayak bocah mainan, tapi emang kayak orang mandi, jebur, kosong-kosongnya kencang, kosong, jebur. Ini yang mandi siapa ya? Saya mindik. Tapi belum, padahal dari kemarin sering ada peristiwa yang nyamar jadi saya hari itu lupa, cuman emang merinding. Sing adu siapa? Saya gituin. Yang mandi siapa? Diam sebentar, jalan lagi. Keran jalan, Mas. Keran nggak jalan. Cuman itu kan air gede ya, airnya volumenya penuh terus. Akhirnya saya karena memang gak ada sautan sama sekali, itu makin dekat. Yang aneh, dari sela-sela kamar mandi itu saya bisa melihat air itu basah air orang mandi gimana sih? Terus ada yang nyiprat keluar. Saya akhirnya kayak kalah kesel, saya dorong, mau ini laki mau perempuan, yang jelas itu lancang. Dan saya udah ngomong siapa nggak nyaut, saya dorong, ternyata nggak dikunci. Sampai saya mau kejung-jungan ke dalam, mau jatuh. Ya Allah, ini sampean percaya apa enggak ya? Ini atau sampai tak kucek-kucek. Enggak ada basah-basahnya sama sekali, Bi. Kering, bener-bener kering. Ya kayak enggak dipakai udah 1-2 jam lah kayak gitu, kering. Bahkan aliran yang ada kayak aliran kecil gitu ya buat jalannya air itu aja kering. Kok bisa orang garing ya? Bisa orang telas. Saya ngomong sendiri. Sing atus mikir apa Bang? Saya udah mulai nyerocok macam-macam. Tadi ada yang beres, toto makin merinding banget. Lah, di genteng bisa bunyi pertak kayak gitu, kayak orang langka di genteng, tapi nggak pecah. Kalau kucing langkanya dikit-dikit.
Kalau itu kayak satu langkah orang gimana ya, dari situ gentengnya itu krekek. Terus ini kan masih bambu, runtukan itu loh, seluk-seluknya pada jatuh sampai ke air kolam itu. Bener-bener saya hitungin krek-krek. Ini luhur siapa? Saya asumsinya ini ada orang di atas, tapi bukan orang setan, belum ke situ. Akhirnya ini saya makin merinding, saya keluar, tak taunya mah nggak jadi nginep. Jadi dianterin sama kakak saya, wong tua angel ya toh, gimana sih mas? Jaluk nginep, minta nginep di sana katanya nggak betah, minta dianterin pulang. Saya akhirnya cerita sama kakak saya, mas tadi ada peristiwa begini. Mama saya nyelemong, menang wis mesti belis katanya seperti itu. Wong sing wingi kamu orang ngandel, kamu nggak percaya ada belis semenjak kamu di sini. Mama itu sering nggak pengen di rumah, ora betah toh. Diurusi mana toh diurusi, maksudnya ditanyain ke sana. Wong ku atos temen, orang tuh keras banget. Jangan-jangan kamu malah dibawa-bawa saya cerai itu gara-gara saya keras, katanya Manya. Gara-gara disalahin. Wah, jangan panjang-panjang. Ini urusannya setan, bukan masalah perceraian. Wis kan, akhirnya sampai mau ngomong begitu kakak saya juga minta seperti itu. Saya bodoh amat, malam hari saya lelah, padahal nggak ngapa-ngapain, tapi karena merinding itu kali ya ada benturan energi. Saya udah mulai ngubung-hubungin seperti itu. Jam 8 malam ada suara lagi mas di kamar mandi. Suara persis banget orang mandi. Tapi tetap aja mas saya, kakak saya pulang. Mas saya nggak mandi, nggak bakalan. Mandi jam 5 aja saya marahin. Saya tegur maksudnya. Itu nggak baik, udah tua kan, ada rematik, penyakit tua semacamnya. Itu kok malam-malam ada orang mandi. Sempat-sempat saya nengok kamar anak saya, yuk berdua tumpuk-tumpukan, ada sing mandi siapa? Wah wis, saya kumpulin semua keberanian. Itu udah ngeh waktu itu ya? Udah ngeh, ini belis, ini mesti setan. Mesti setannya lah, nggak mungkin yang lain. Saya merindingnya kayak apa? Golok kayak yang biasa nggak taktik-taktik lah. Buat bikin-bikin apa ya, jelas ketul ini nggak tajam, bukan kayak pedang atau parang. Saya tuh ke belakang udah menghunus itu. Kok aslinya siapa? Beli sendi, kamu itu beli mana, iblis mana, kamu itu aslinya siapa, gangguin saya terus. Ini saya mentuk, hilang sabar saya. Malah adu sih kayak sengaja gara, ceblok kayak. Iya dimainin. Iya kan, kalau di kolam gede, renang. Kolam renang kayak di bang pakai ini bisa bunyi deblung. Mas saya itu kan dekat kolam kamarnya. Itu dia itu paling sensitif. Anak saya, Pak itu aja. Tapi bocah langsung digituin. Itu kencang banget, kayak nggak ada ngaruh apa-apa, masih tidur aja. Dia tidurnya juga nggak ngorok, udah tua. Saya ini kayak merasa dipermainkan. Kali ini saya dorongnya pakai golok dan pasti nggak dikunci. Bener nggak dikunci, semuanya nggak jatuh. Itu lampu nyala, kering sama sekali kering. Dan itu bunyi lagi krotak. Saya langsung keluar lewat pintu belakang, buang atau pacok bisa. Kayak gitu saya keluar terus saya lengak-linguk. Saya takut sendiri om. Saya orang situ tapi lama nggak pulang. Di situ pemandangannya kolam iwak lele, kotak-kotak, kebun semua, cuman lampu kuning hiji katanya. Serem banget mas di situ. Saya berani apa enggak ya? Tapi dari sisi pandangan mata sini ada yang bergerak set ke pojokan rumah. Berarti sudut kolam yang begini, Berani apa enggak? Saya baca itu keras banget. Subhanallah, alhamdulillah. Baca kayak gitu. Langsung ke samping. Aja melayu. Lengak, enggak ada siapa-siapa. Adanya kebun kayak gitu. Dan saya semakin serem. Terus tahu-tahu kayak ada suara. Ada suara manggil nama saya. Laki-laki atau perempuan mas? Enggak tahu. Pokoknya manggil nama saya. Dan arahnya di atas. Bukan di kebun datar begitu. Oke, dalam hati saya mas, pasti nang dhuwur nangkring. Di situ ada pohon apa sih, rambutan, tapi nggak pernah berbuah, yang jelas itu rambutan dari dulu. Pasti di pohon rambutan. Saya berani-berani, saya ngelirik apa enggak, apa saya masuk, saya ngelirik ke atas. Temenanan mas, beneran. Itu dia posisinya lagi duduk, entah itu di batangnya atau enggak, di pandangan saya uncelang-uncelang. Itu gaunnya merah. Kalau orang menyebut itu kunti merah, saya juga nggak pernah lihat. Bahkan di TV aja nggak pernah saya lihat yang seperti itu. Katanya warnanya abang kabeh. Itu warnanya memang merah semua. Dari jarit
sampai ke semuanya mungkin ke atas, muka-mukanya katanya merah semua. Cuman rambutnya aja yang hitam. Rambutnya hitam dan tergerai itu jatuh hampir mau ke tanah rambutnya. Itu ngeliat Padahal nangkringnya di atas. Nangkring di atas. Tinggi mas, tinggi banget. Kalau saya lucu-lucuan, dia terbang mungkin ribet-ribet rambutnya sendiri. Itu lagi pongah banget di atas. Dia itu saya nggak bisa ngelihat ada mukanya atau apa, yang jelas merah kabeh. Tapi ngakak laki-laki. Lunga katanya lunga itu pergi. Jawanya pergi. Saya langsung pergi. Maksudnya saya pergi dari rumah ini mungkin. Maksudnya apa? Saya berani dilalai, berani sambil maksudnya apa? Bisa maksudnya apa? Tertininya getar sendiri begini. Mau ke sini sendiri. Asli kalau saya nggak biasa istighfar itu penting walaupun kayaknya kalimat sederhana gitu. Astagfirullahaladzim, plak kayak gini. Yang buka sendiri itu. Jatuhin pun untung bukan tajamnya itu golok. Emang nggak tajam sih, cuman dengan berat segitu kena lumayan jari, sakit lah. bisa putus karena tekanan juga ya, bisa putus-putus. Jatuhnya itu yang sebaliknya, iya, batang. Aduh, nyur-nyuran begini. Saya ngeliat ke atas dia kleper di atas hubungan, pongah banget di situ. Rambutnya kayak sadawane separuh hubungan itu loh. Saya baru sekali melihat makhluk lah yang serem-serem modelnya begitu. Wong putih aja kuntilanak asli. Saya mungkin takutnya kayak apa. Saya tuh langsung masuk di dalam sompang, lebih jelas lagi. Kayak nggak bisa kemana-mana saya itu loh. Saya harus apa? Kamu kenapa gangguin saya? Itu tahu-tahu saya tanyain begitu. Jadi saya emang jadi dia. Berarti yang kemarin-kemarin dia juga. Nyamar. Saya langsung masuk. Pengomongnya saya, stresnya saya bukan melindungi anak-anak. Saya jadi anak-anak berlindung di mama saya. Gitu. Saya berlindung di mama saya. Mama nangis sih enggak, saking ketakutan. Ya bocah kenang apa sih kon? Kayak manusuk, katanya mau nusuk. Padahal nusuknya udah nggak ada, udah tuwir kan. Sampai bercanda sama saya. Yang ngerti. Saya tahu, saya ngeliat apa? Kamu diwerui kan, kamu diliatin kayak nang dhuwur. Kita tasbih bapaknya dengkuk. Pas tasbih bapaknya dipakai. Balangnya. Saya keluar, dibaca. Kamu bacaan tasbih atau apa? Disuruh kayak gitu, tapi dengan bahasa Jawa ya. Saya keluar lagi dengan ketakutan, saya baca, saya lemparin mas. Harapan saya kayak di TV. Kena gitu ya. Gitu. Gak apa-apa mas, malah gak nyampe tasbihnya. Jatuh sendiri ke muka sendiri, pluk kayak gitu. Jadi kan begini ya, apa namanya gentengnya kan turun. Gak mempan, gak apa. Ya karena saya takut, ya mempan dari mana. Saya pikir begitu. Saya langsung dekam di mama saya. Primen, orang mempan. Ya Allah, saya akhirnya itu berdua sama mama saya baru ingat. Bocah gamene kafe, bocahnya itu suruh bawa. Saya ngumpul-ngumpulan di tempat mama saya di situ. Mau bocah ya. Sana. Sumpah, banyak jarit, banyak apa, ada pesingnya juga namanya orang tua. Saya hampir marah sama anak, nggak tahu ini situasinya lagi genting. Itu nungguin pagi dilalahnya. Orang biasanya kalau lagi di situasi kayak gitu, paginya lama. Saya itu lelap tidur, bener-bener plak-plak kayak di apa ya, sirup begitu. Toto pagi dan semua aman. Saya langsung semua petunjuknya kakak saya, kancang ngaji saya langsung ke Ustadz. Benar-benar saya langsung ke Ustadz. Dan pokoknya bahasa sininya pokoknya saya percaya ada kayak gitu, saya percaya semua. Tolong guang diusir, dan masalahnya apa? Nggak tahu ya, wong Ustadz kayak gitu, nggak pengen nyangka orang. Nggak apa-apa. Tak ngomongin Ustadznya, tak marahin. Sampai kan jadi Ustadz harus ngasih penerangan yang sejelas-jelasnya. Malah bentar bro, ayo. Iya. Sampean jadi Ustadz harus ngasih penerangan sejelas-jelasnya. Malahan ngasih ini yang bikin saya bingung. Gak apa-apa. Nanti insya Allah atas izinnya Allah diusir. Iya itu mah udah tugas sampean. Tapi saya pengen ngerti duduk masalahnya. Barang bayar ya bayar. Saya sombong begitu. Kemudian Ustadznya ketawa. Nggak sabar Mas Narto. Iya ya, jadi kok saya nggak sabar. Akhirnya ya biasa. Kon bayo sih ngomong, itu ada asistennya lah ceritanya yang biasa ikut. Dan dia juga ceritanya awas juga Mas. Udah lama Mas, kita udah ngedeteksi. Cuman kan biar sampean itu nyaksikan sendiri, ngerasa sendiri.
setiap yang ngaji di sini juga kalau ada masalah biasanya Kang Ustad itu nyetrum sampai si itu urusan rumah Mas. Ya kan urusan rumah jelas ya nasi nggak senang. Siapa? Kakang Inyong, adine dulu. Saya udah ladak sendiri emosi sih. Nggak apa-apa, bukan dari nyenengan tapi ipar. Dari ipar. Tapi saya nggak mau nyebut. Tapi saya udah tahu. Apik-apik ternyata baik-baik. Itu yang rumahnya bikin samping rumah. Nggak mau. Jadi dia ada rencana supaya mengakuisisi semuanya lah seperti itu. Jadi dibikin sakit, dibikin ini. Cuman saya udah dijanji jangan dendam dengan ini, akhirnya diurusin juga. Dan itu nggak sekilas lalu kayak orang ngusir apa tuh buang. Ada beberapa hari lama lah. Itu saya wirawiri ke Ustadz. Dan saya juga harus rajin ngamalin dikir buat nameng saya sama anak sama orang tua kayak gitu. Ayo selesai Mas. Selesai kebalikannya sekarang sakit. Iparnya sakit dan dia katanya minta pulang ke Samna Wetan di rumah orang tuanya. Gitu sih Mas. Sekarangnya berarti sekarangnya. Oke. Itu aja. Mas Nardonya enggak apa-apa sekarang. Ya mending lah. Udah nggak terlalu kemarin prak-prak. Apalagi saya akhirnya ternyata bisa panen. Lele gede-gede itu bunga, saya bunga. Dan ada telepon dari orang-orang Jakarta sana, katanya istri mulai nyariin atau apa. Nanyain saya lagi masih nutup Mas untuk saat ini. Sorry. Oke, Bro Ayung, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas ceritanya tadi. Pastinya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif ya dari kisahnya Mas Nardo ini. Yang negatif kita buang jauh-jauh. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.